Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solehnya Ustazah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat membela Islam. Allahu Akbar. Berjumpa lagi dengan Ustazah April di kelas 4 Abu Ayyub Al-Ansori. Nah, kali ini anak-anak soleh kita akan belajar tematik dengan muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau yang biasa kita singkat dengan IPA. Nah, untuk mengawali pertemuan kita pagi hari ini, marilah kita buka majelis kita dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kita membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak soleh, sebelum Ustazah April memulai penjelasan Ustazah tentang materi IPA kita hari ini, Ustazah ingin memberitahu dulu agar anak-anak soleh menyiapkan peralatan belajarnya seperti pulpen sebagai alat tulis, buku tulis, dan juga jangan lupa buku tema 7-nya Indahnya Keragaman di Negeriku. Baik, anak-anak soleh, adapun materi IPA kita hari ini adalah tentang gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang gaya otot dan gaya listrik. Jadi hari ini kita mempelajari 3 macam gaya, yakni gaya magnet, gravitasi, dan gesek. Pada subtema 3, Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku, pada pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 yang berada di halaman 94 sampai 99 dan halaman 107. Nah, sebelum Ustazah April menjelaskan materi IPA kita hari ini, Ustazah April ingin memberitahu tujuan pembelajaran kita anak-anak soleh. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ada 3 poin. Yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan tentang gaya magnet dan gaya gravitasi dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua, melalui membaca teks bersama, siswa mampu menjelaskan hubungan antara tekstur permukaan benda dengan gaya gesek dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Anak-anak soleh, magnet mempunyai kemampuan menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Misalkan seperti uang koin, kemudian paku, penjepit kertas, dan lain-lain. Nah, sebuah magnet mempunyai 2 ujung yang berlawanan. Ujung magnet biasanya disebut sebagai kutub, di mana 2 kutub magnet yang berlawanan itu disebut kutub utara dan kutub selatan. Jika 2 buah magnet didekatkan pada kutub yang sama, kedua magnet akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, jika 2 buah magnet didekatkan pada kutub yang berbeda, maka kedua magnet tersebut akan saling tarik-menarik. Interaksi 2 buah magnet misalnya dengan didekatkan akan menimbulkan gaya.
Nah, gaya itulah yang disebut dengan gaya magnet. Jadi, dari penjelasan Ustazah April, kita bisa menarik kesimpulan bahwa gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan ketika dua buah magnet atau lebih saling berinteraksi. Nah, anak-anak, gaya magnet juga ternyata dapat dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari, misalkan dalam pembuatan kompas. Nah, kompas adalah alat penunjuk arah utara dan selatan. Pada kompas terpasang sebuah magnet berbentuk jarum. Jika diletakkan mendatar, jarum kompas akan selalu menunjuk arah utara dan selatan. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada gaya gravitasi. Nah, di sini ada sebuah teks bacaan tentang gaya gravitasi. Mari anak-anak soleh kita membaca bersama dengan Ustazah April ya. Uang logam yang dilemparkan kuat-kuat ke atas akan kembali ke bumi. Bayangkan jika uang itu tidak kembali lagi ke bumi dan terus terbang jauh ke angkasa. Kamu akan kehilangan uang logam tersebut. Mengapa uang logam itu jatuh kembali ke bumi? Uang logam dan benda apapun itu yang jika dilemparkan ke atas akan kembali lagi ke bumi. Kenapa? Karena adanya gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Gaya gravitasi ini akan menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi selalu tertarik menuju bumi. Nah, jika tidak ada gaya gravitasi, semua benda yang kamu lemparkan ke atas dapat dengan mudah hilang karena melayang di angkasa, anak-anak soleh. Bahkan nih, kita sendiri tidak dapat terbang dan sulit untuk kembali ke rumah kita masing-masing. Oleh karena itu, gaya gravitasi sangat bermanfaat karena dapat menahan benda-benda agar tetap berada di bumi. Contoh peristiwa sehari-hari yang menunjukkan gaya gravitasi adalah jatuhnya buah yang sudah matang dari dahan pohon ke tanah. Nah, untuk lebih jelasnya silakan anak-anak soleh menyaksikan gambar yang ada di layar. Nah, berikut adalah contoh gaya gravitasi. Jadi tidak ada buah itu yang jatuh, dia terbang ke angkasa. Nggak ada ya, pasti jatuhnya ke bumi atau ke tanah karena adanya gaya gravitasi bumi. Nah, selanjutnya kita masuk pada penjelasan gaya gesek. Anak-anak, semakin licin permukaan suatu benda, maka semakin sulit benda tersebut untuk dipegang. Sebaliknya, benda mempunyai permukaan kasar, maka dia akan semakin mudah untuk dipegang. Kekasaran dan kelicinan permukaan benda mempengaruhi nilai gaya gesek yang dihasilkan anak-anak soleh. Nah, gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah yang dihasilkan oleh suatu benda ke benda lain dipengaruhi oleh permukaan benda. Sebagai contoh misalkan, gaya gesek antara telapak tangan dengan benda yang dipegang. Atau gaya gesek antara telapak kaki kita saat kita berjalan dengan lantai, anak-anak soleh. Nah, jadi gaya gesek itu sangat banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai salah satu contoh lainnya, misalkan kita menarik kursi atau menarik meja, maka permukaan lantai yang licin itu akan memudahkan kita dalam menarik kursi atau menarik meja tersebut. Nah, itulah yang dinamakan oleh gaya gesek. Nah, selanjutnya sebagai bahan evaluasi pembelajaran kita hari ini, Ustazah April akan memberikan anak-anak soleh sebuah tugas percobaan yang harus dikerjakan di rumah. Nah, apa itu tugasnya? Pertama, silakan anak-anak soleh melakukan sebuah percobaan tentang gaya gravitasi, gaya
magnet dan gaya gesek yang ada pada bukunya di halaman 94, 95, dan 97. Nah, dari hasil percobaan tersebut, silakan anak-anak soleh melaporkan hasilnya dalam sebuah tabel. Ya, untuk format tabelnya silahkan disesuaikan dengan format format laporan hasil percobaan selama ini yang sudah anak-anak soleh buat. Ya, misalkan percobaan pertama hasilnya apa, percobaan yang kedua hasilnya apa, percobaan yang ketiga hasilnya apa. Kemudian kesimpulan dari masing-masing hasil percobaan itu dituliskan. Oke anak soleh. Nah, tugas yang kedua, silakan anak-anak soleh menjelaskan mengapa permukaan ban dibuat kasar. Ya, jadi tugasnya ada 2 nomor. Tugas yang pertama adalah tugas percobaan, tugas yang kedua adalah tugas menjawab soal ya, mengapa permukaan ban dibuat kasar. Nah, baik anak-anak soleh, demikian saja materi kita hari ini. Insya Allah sangat singkat dan jelas untuk anak-anak soleh. Intinya silakan anak-anak soleh melakukan percobaannya di rumah. Nah, jika percobaannya sudah dilakukan, maka anak-anak soleh akan lebih mudah memahami apa itu yang dimaksud dengan gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Nah, Ustazah April cukupkan sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.